Smart FM presents Smart Business Talk with Tung Desem Waddingin. Smart Business Talk. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat Sonora di seluruh Indonesia. Apa kabar di hari Selasa pagi hari ini? Saya yakin Anda semuanya dalam kondisi yang terbaik dan siap-siap mendapatkan inspirasi dari Mbahnya Dahsyat yang sudah bersama dengan saya. Selamat pagi. Pagi yang dahsyat Mbak Ola, pagi Smart Listener dan pendengar radio Sonora yang saya cintai di seluruh jagat raya. Benar nih dicintai. Betul, saya cintai. Kalau nggak cintai masa sudah berapa belas tahun ini datang ke sini gitu ya. Sudah belas tahun loh. 11 tahun ya. Tanpa terasa. Wah, Sejak zaman terasa ya. juga sih. Terasa juga ya, terasa nikmat. Terasa Yes, oh, mantap. Baik, pagi hari ini Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami mau mengajak Anda membahas mengenai 5 level penawaran yang membuat bisnis Anda meledak. Jadi bukan cuma sekedar meningkat tetapi meledak. Boom. Gitu ya. Boom. Gitu. Jualan laris, jualan laku, jualan habis. Ya. Nah, baru seru gitu ya. Ini sampai ada level-levelnya loh. Bukan cuma makanan yang pedes doang, ada levelnya ya. Oh, ngomong-ngomong tadi pagi saya kepedesan baru makan. Itu level berapa? Level 1, 2, 3, 4, 5 ini level tak terhingga sudah. Level tak terhingga. Jadi Makanya cabenya kepedesan. sama nasinya lebih banyak Banyakan butiran cabai. cabenya itu. Oh, ya. baiklah. Hati-hati loh. Baik Pak Tung, Yes. ini mengenai 5 level penawaran yang membuat bisnis Anda meledak. Kenapa? Mungkin sebelum kita masuk ke level 1, 2, 3 Ya, dan ceritanya apa sebagainya. sih gitu ya? Ini ceritanya apa sih? Apa yang Melatar belakangi. benar, apa Patung melihat ada banyak orang yang asal bikin bisnis aja gitu ya? Jadi kemarin itu juga pada waktu saya di Indonesia tuh ternyata sudah ada namanya premium outlet tuh. Nah, kemarin tuh Pak Kenny Wirya yang punya ngundang saya ke sana, saya nonton bagus, cuma sedih gitu ya. Itu di BSD, sedihnya apa? Cara memberikan penawarannya tuh menurut saya masih bisa ditingkatkan banyak kali gitu. Jadi terus kemudian sungguh-sungguh aduh, terus saya baca iklan koran lagi, orang yang jualan rumah. Aduh, kalau gitu ya bisa sih laku gitu ya daripada gini loh. Jadi dalam bisnis itu seringkali orang salah. Dia mintanya, harus ada kantor yang mewah. Boleh enggak boleh itu nambah ini. Tapi sekarang lama-lama sudah enggak loh gitu loh ya. Terus Banyak kemudian yang miliar justru nggak punya kantor ya? iya, bahkan harus Mr. High Tech, maksudnya komputernya harus terbaru, kemudian semuanya harus paling hebat, paling mahal. Enggak juga gitu ya. Atau harus pakai kartu nama yang super keren. Enggak juga gitu ya, enggak juga gitu ya. Jadi di dalam bisnis itu kalau boleh disingkat dalam satu kata, penawaran Anda apa itu ya? Penawaran. Ini Pak Tung mengatakan demikian apa karena Pak Tung yang artinya sekarang sudah ada di posisi yang boleh dibilang gemilang sehingga mengatakan demikian atau gimana? Jadi terus masih belajar kok, gemilang penilaian orang, tapi kembali lagi kita terus meningkatkan diri. Ruangan yang terbesar di alam semesta adalah ruangan untuk terus meningkatkan diri. Untuk belajar ya. Karena waktu berlalu, cara cari uang berubah, cara bisnis juga berubah. Anda tidak ngikutin zaman, goodbye my love. Jadi begitu banyaknya kalau sekarang dikatakan namanya disruption dalam arti hilang gitu ya, tahu-tahu ada gangguan dari mana. Karyawan bank, halo. Di Eropa kemarin saya dapat berita itu ya. Itu semoga bukan hoak, tapi kalau hoak ya enggak apa-apa juga. Tapi kita siap-siap gitu ya. Bahwa ada 43.000 karyawan bank di Eropa sudah dirumahkan. Jadi saya berkali-kali ke bank itu, khususnya di bank saya tempat saya bekerja dulu tuh ramenya enggak karu-karuan, untel-untelan antri. Sekarang sudah dikasih tempat duduk, dikasih tempat minum, dikasih Minim orang, antrian. Enggak ada antrian gitu. Minim sekali. Kok kosong-kosong itu. Jadi orang sudah mulai habitnya berubah. Yaitu mulai dari satu sudah mulai pakai aplikasi. Jadi dalam hal ini ketika saya mulai membaca, mulai sangat detail. Saya percaya bahwa dalam bisnis itu Anda bagaimana membuat penawaran. Nah caranya buat penawaran itu kalau bahasa TK-nya ini untuk itu.
Ini untuk itu. Gampang toh? Bukan, bahasa kelas 1 SD. Kalau TK belum diajarin ini untuk itu gitu ya. Ini tujuannya adalah untuk itu. Ini Iya. untuk itu. Iya. Oke. Jadi penawaran itu apa sih? Yaitu Anda membuat ini untuk itu. Ininya apa, itunya apa. Jadi kalau ininya, misalnya kita jualan es krim, ininya apa? Kenikmatan di mulut katanya gitu ya. Gemuk di badan. Tapi ini Itunya? untuk itu. Itunya ya duit Anda kasih dong. Iya. Jadi kenikmatan di mulut ditukar dengan duit. Uang. Kayak tadi perbankan. Ini untuk itunya apa? Macam-macam. Salah satunya ininya istilahnya Anda taruh duit, Anda dikasih bunga. Anda pinjam duit, Anda harus bayar bunga. Itunya untuk dapat memberikan bunga. Atau misalnya Anda kiriman uang, Anda ngirim uang terus kasih ongkos gitu ya. Nah, bank sibuk ngecasin terus gitu. Iya. Nah, kalau bank sibuk ngecasin terus, tanpa sadar nanti ada peer-to-peer fintech ini yang sudah mulai ngirim antar orang, nggak usah pakai biaya begitu ya. Betul, betul. Terus kemudian kalau dulu misalnya orang hutang, kemudian harus ada jaminan, mulai nanti berubah lagi juga. Sekarang juga sudah mulai berkembang tuh. Tanpa jaminan Hutang itu ya. tanpa jaminan. Bayarnya dicicil setiap hari. Nah, itu ada banyak hal yang terobosan-terobosan yang raksasa-raksasa ini kalau Anda tidak sadar, raksasa, dikerokotin hilang loh, nggak ngerti gitu ya. Seperti pengalamannya Bluebird gitu ya, mendadak omsetnya turun sekian % gitu tanpa tahu, mendadak 1 tahun hilang gitu. Peta permainannya berubah. Nah, tapi sekali lagi untuk membuat bisnis Anda meledak, kita harus paham tentang 5 level penawaran. Gitu Oke, ini kita akan bahas mengenai 5 level penawaran. Nanti kita janji supaya Pak Tung setidaknya bisa menjelaskan secara lengkap semuanya nih, 5 level penawaran ini Ya, apa. Penawaran ini, itu. Ini untuk itu. Betul. Ya. Ini Nah, untuk itunya ini bagaimana? untuk itunya Caranya membuat bagaimana? ini untuk itunya itu bagaimana supaya orang, oh yes, kalau saya tidak mau beli goblok ini gitu ya. Yes. Rugi gitu ya. Rugi gitu ya. Baik, tetap bersama dengan kami Smart Listener. Kami punya kesempatan yang cukup panjang sampai dengan jam 8 pagi nanti. Kami undang Anda untuk bergabung di 0812 11 12 959. Sekali lagi di 0812 11 12 959. Kami juga sedang live Facebook di live Instagram ya. Di di Tungdewe _official ya. Baik, di Tungdewe _official. Silakan Anda boleh bergabung bersama dengan kami melalui Instagram untuk kita live bersama-sama. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Wadingin. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami sambung kembali perbincangan di pagi hari ini bersama dengan Pak Tung, 5 level penawaran yang membuat bisnis Anda meledak. Jadi bukan cuma sekedar go, tapi kemudian nggak ya jalan di tempat begitu ya. Nah, ini kita dapat tipsnya seperti apa memasuki level-level 5 level yang mau dibagikan oleh Pak Tung. Ini silakan. 5 level penawaran bisnis meledak. Jadi level pertama itu orang hanya menampilkan barang. Tanpa harga, tanpa tetek bengek gitu ya. Jadi hanya informasi barangnya saja. Sebenarnya itu adalah level yang paling rendah di dalam penjualan. Menurut saya ini tetap laku. Ya lumayan daripada tidak pernah memberikan penawaran atau istilah saya adalah pengumuman. Sebetulnya bukan penawaran. Pengumuman saya punya barang ini gitu. Iya, cuma ngumumkan. Coba baca iklan, coba lihat. Iklan di Kompas ini, iklan di mana itu. Pengumuman toh, dijual properti, misalnya rumah. Jalan Melati nomor 12, misal ini ngawur gitu ya. Jakarta Timur misalnya, luas tanah 300, luas bangunan 500. Itu pengumuman. Sebetulnya bukan menawarkan, hanya ngumumin. Pengumuman itu penting sekali apabila barang Anda memang sangat dibutuhkan. Misalnya, Anda di Gurun Sahara. Anda tidak minum selama 2 hari, haus luar biasa. Kemudian ada orang pengumuman, dijual air setengah gelas. Bekas kuda, Rp 2 juta rupiah, tetap dibeli orang kalau dia punya duit gitu ya. Walaupun bekas kuda. Bekas kuda, ini dibukain koran. Coba perhatiin, ini begitu banyaknya orang pasang iklan di dalam bisnis. Nah, dijual mesin mie gitu ya. Hubungin bayaran teknik gini. Nah, itu kalau orangnya memang lagi mau produksi mie, nah memang perlu, pengumuman ini perlu supaya orang ya mau beli gitu ya. Tapi kalau memang orang sudah perlu. Tapi problemnya orang yang perlu itu tidak banyak gitu ya. Nah ini mau jual apapun silahkan ini. Jualan
jualan mobil, jualan Alphard G akhir 2007 hitam, istimewa, tangan satu milik wanita menarik, lumayan sudah ada milik wanita. Tapi dalam hal ini not really good gitu ya. Jadi itu baru level 1, level paling rendah di dalam Anda membuat penawaran di dalam bisnis Anda. Pengumuman toktil. Oke. Menampilkan saya punya barang apa begitu ya. Tapi kalau nggak ada kayak yang gini nggak lain-lain. mungkin meledak ya. Ya kalau pas butuh ya meledak gitu Iya, ya. Kalau iya. pas ada yang perlu mungkin juga gitu. Cuma kemungkinannya lebih kecil kalau Anda daripada Anda gini. Yang kedua, itu level kedua, itu Anda menampilkan barang plus harga. Jadi yang kedua ada harganya. Lumayan. Jadi secara hukum marketing itu istilahnya kalau orang 6 human need, memahami 6 kebutuhan manusia modern, itu nomor 1 butuh kepastian, butuh kenyamanan, butuh keamanan gitu ya. Nah itu ternyata manusia butuh kepastian. Kalau tidak ada harganya orang kurang menarik. Kayak kemarin saya pada waktu ke BSD itu, ke Cubic, mengesankan juga loh di sana. Ada yang menarik, tuh sudah ada penawaran menarik, tapi ada yang begitu lewat loh, minyak wangi gini, saya gemes. Tidak ditempelin harga sama sekali, tidak ada penawarannya, cuma di display doang. Terus orang bisa tahu kalau itu dijual dari mana? Tidak ada harganya lagi. Kalau nggak ada harga berarti nggak dijual. Orang suka bilang begitu kan? Misalnya Anda ke supermarket, karyawannya apalagi 1, 2 doang, ternyata tidak ditempelin harga lah. Terus males mau beli. mau beli opo nih, orang curiga nih, baru saya pegang-pegang terlanjur nanti harganya mahal amir gitu ya. Iya. Ya Jadi, kalau nggak ada harga, udah tertarik pun kalau misalkan nggak ada harga, akhirnya apalagi burung. karyawannya juga tidak ada, karyawan 1 doang lagi sibuk melayani orang lain. Wah, kemungkinan lakunya jadi lebih tidak Kecil. Kecuali memang Anda baru terkenal, orang mau tanya, mau begini, mau apa, mau nungguin, mau rame, silahkan. Kenapa? Akhirnya mic-nya setelah dipegang-pegang jadi toyong, seger, good, very good. Jadi inilah. Jadi silakan Anda buat penawaran, boleh pengumuman, level membuat penawaran. Kalau Anda memang pede benar barang Anda, ya sudah tanpa harga silakan. Tapi kalau mau level 2 mestinya barang plus harga itu lebih menarik, lebih cepat lakunya daripada enggak. Apakah selalu? Enggak juga. Tapi silakan Anda boleh tes dan praktekkan. Ini sudah meningkat dari level 1. Iya, meningkat dari level 1. Oke, lanjut ya level 3. ketiga. Level ketiga itu begini. Jadi pada dasarnya manusia pada waktu mau beli, mereka selalu menjawab begini. Apa sih yang Anda jual? Tadi Anda sudah melakukan pengumuman. Yang kedua, berapa harganya? Anda sudah memberitahu harganya. Yang ketiga, apa keuntungan saya beli produk dan jasa Anda? Itu level ketiga ya. Jadi apa untungnya saya beli? Nah, untungnya untuk saya beli ini, kalau orang nanya, what is in it for me? Apa untungnya untuk saya? Itu Anda harus jawab di dalam penawaran Anda, yaitu dengan menggunakan perbandingan. Perbandingan ini ada 4 hal yang Anda bisa perbandingkan. 1 dengan barang yang sejenis. Saya beri contoh tadi misalnya, dijual apartemen di Central Park misalnya begitu ya, atau di mana apartemen begini dengan harga misalnya 499 juta, lumayan. Tapi kalau Anda pakai penampilan dengan perbandingan harga sejenis akan lebih menarik. Partner saya di The Conversion itu jualan di apartemennya dia 2 hari, pakai jurusnya Pak Tung tuh, kasih penawaran, kasih perbandingan, selesai 2 hari langsung diambil orang. Kasih Perbandingan harga dengan tetangga. Perbandingan harga dengan tetangga. Apa enggak ini kalau kita bikin Gini. perbandingan dengan tetangga itu enggak melanggar kode etik begitu? Enggak toh. Kalau bagaimana Sampurna, waduh enggak jadi, enggak cerita rokok gitu ya. Oke. Buang kali karena bikin sakit orang gitu ya. Tapi dia melakukan perbandingan pada waktu itu gitu ya. Perbandingan dengan yang betul kan ada surveinya sungguh, ya ada perbandingan. Kalau ada perbandingan telek-telek, oh iya saya mau yang ini gitu ya. Kalau enggak saya enggak. Contohnya begini, apartemen tadi deh. Kanan kiri Anda, ada aja orang kalau jualan properti saya tanya, semua mau dijual murah atau ada aja yang jual mahal? Kira-kira banyak mana yang jual murah sama jual mahal? Banyak kan sih yang jual murah ya. Oh ya? Laku dong, langsung habis dong. Enggak juga ternyata. Enggak, perhatikan. Lebih banyak orang yang kalau mau jualan maunya setinggi mungkin. Oh, kalau properti, yes, oke. Perhatikan, orang jualan itu kepengen untungnya gini loh. Orang-orang yang bermental, berpikiran jangka panjang, itu lebih sedikit daripada orang yang bermintilah, pokoknya saya mau untung banyak, segede mungkin, sak kenanya. Jadi, ada nggak orang-orang yang nawarin properti kanan kiri Anda, misalnya tadi pasaran Anda yang Anda misalnya 500 ataupun 499 juta, yang nawarin 650 juta, ada nggak?
Ada juga. Ada juga, terserah mereka. Iya. Barang persis pun ada yang nawarin tinggi banget. Benar. Mobil coba perhatiin, Anda iklan mobil Alphard, mobil apa? Ada nggak yang mobil tahunnya sama, walaupun tidak exactly the same. Misalnya, kilometernya dia lebih tinggi. Dia masih ada asuransinya. Dia kayak tempat saya Alphard, sudah dilapis wet gloss, anti gores, dicoret pakai paku, damai-damai saja, dibakar pakai, bukan mobilnya dibakar, catnya dibakar gitu, baik-baik aja. Dikompon pakai alat untuk ngelap gitu, sampai diputer di kompon begitu, 24 jam masih menteles, jadi tidak ini. Bahkan lapisannya itu makin lama makin keras. Jadi makin mengkilat, makin bagus. Itu ngelapis itu aja dari 20 juta sampai 150 juta ngelapisnya doang gitu. Nah, terus kemudian tempat saya ada cool box-nya. Beda tuh. Ada cool box-nya dari standar pabrik, enggak ada. Ini kita buatin, minta dari pabriknya tambahin 30 juta untuk nambahin kulkasnya. Lu kan sudah beda tuh. Iya, ada value-nya ya, ada nilai lebih. Pertanyaannya begini. Mungkin nggak apartemen sebelah yang ditawari 650 juta itu ternyata sudah di granit full. Sedangkan tempat Anda masih keramik. Bisa mungkin, saja. Mungkin nggak di dalamnya memang sudah dikasih interior full furnish-nya yang keren. Ya. Anda full furnish tapi seadanya, misalnya begitu. Nah, sebetulnya ada relatively yang barang sejenis ini sebetulnya tidak seimbang. Kayak tadi kilometernya beda. Ya kan orang sendiri-sendiri. Nah, jadi dalam teknik memberikan penawaran ini, kalau Anda sudah melakukan survei, Anda nomor 1 barangnya, 2 harganya, yang ketiga perbandingan dengan sejenis, sebelah dijual 650 juta, ini ada teleponnya, tidak percaya teleponan. Tempat saya 499 dijual. Nah, kemungkinan lakunya lebih tinggi, lebih ma'bud gitu. Jadi kelemahannya orang tidak pakai perbandingan. Nah, perbandingan ini, lupa kalau tetangganya tidak ada nih. Perbandingan dengan barang yang tidak sejenis, gak popo. Misalnya kayak tadi, walaupun apartemen dengan bandingkan dengan daripada Anda beli rumah, daripada Anda deposito. Nah, misalnya gitu loh, rumah sama deposito. Daripada ini Anda. Jadi perbandingan itu boleh yang sejenis, rumah sama-sama rumah. Alphard, Anda bilang, loh Alphard ya tetap gengsi. Lupa ini, ketika dia mau memperbandingkan dengan misalnya Foxy baru. Foxy kan sekelas Serena, kalau sekelasnya dengan Bapak ya Alphard lah. Tetap orang memandangnya beda. Foxy keren Pak, bagus, cantik. Tapi kan sekelas Serena, kalau Bapak ya harusnya Alphard, silakan itu. Jadi dibandingkan dengan barang sejenis, itu oke. Tidak sejenis juga oke. Tapi teknik membandingkannya ya, memperbandingkannya. Nah, ya. ini Anda harus menyebutkan gitu. Kalau Anda tidak menyebutkan dengan barang tidak sejenis daripada dari deposito, belum ada isu redenominasi. Sebenarnya redenominasi itu juga nggak apa-apa, apalagi kalau ekonominya sudah kuat dan redenominasi nolnya cuma dikurangi, harga barangnya dengan harga uangnya sebetulnya sama. Tapi ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan isu redenominasi juga. Itu karena nggak paham juga sih. Iya kan gitu. Tidak paham terus kemudian digoreng lah. Tapi gitu daripada Anda misalnya deposito bunganya naiknya cuma sekian, tidak capitalnya tidak naik. Nah, kalau sekarang di properti. Oke, jadi dengan membuat perbandingan. Ada 4 perbandingan. Ya, perbandingan baik yang sejenis, tidak sejenis. Yang ketiga, ya. perbandingannya? Perbandingan. Pertama kan sejenis, yang kedua tidak sejenis. Tidak sejenis. Yang ketiga, dengan barang itu sendiri, baik untuk di masa lalu maupun di masa depan. Contohnya? Contohnya, misalnya saya ngasih quotes kemarin di Century ngundang saya gitu ya, untuk ngasih quotes untuk para agen-agen propertinya. Nah, pada waktu itu kita selidiki ternyata ada para juara. Contohnya begini, misalnya sudah ada properti yang ditulisin agennya banyak, lama tidak laku. Kemudian karena ditelepon, kemudian yang punya sudah, ternyata sudah turun harga. Sudah turun harga toh. Tapi banyak orang tidak tahu dan sudah males karena dulu mintanya mahal. Buktinya tidak laku-laku sampai hari ini. Tapi mungkin orangnya sudah kepepet, sekarang mintanya sudah murah. Tapi tidak ada, lah kita tinggal datang pergi ke yang punya properti, Pak, mau nggak saya tawarkan? Penawarannya bukan begini, Pak, boleh nggak listriknya, airnya itu saya bayarin, Pak, biayanya kan iurannya saya bayarin. Kira-kira jawabannya boleh nggak? Jadi kan tadi rumah tidak laku nih, kan mereka tetap harus bayar listriknya, ya tidak seberapa sih, tapi kan tetap harus bayar toh. Kebersihannya, keamanannya harus bayar toh. Ya. Kalau saya datang misalnya sebagai agen properti, boleh nggak saya bayarin? Kira-kira jawabannya apa? Wah, silakan. Boleh. Pak. Kalau boleh Pak, saya bayarin gitu ya. Nah, itu tolong yang lain diturunin, saya eksklusif. Lu dari dulu kan tidak laku toh. Mereka pasangin saya satu Pak yang gede, nanti saya laku dan saya bayarin listriknya, bayarin airnya. Kemudian
semua diturunin, sudah setuju sama kita MOU, semua turunin karena sudah berbulan-bulan tidak laku, kita pasang, kita tulis turun harga, dijual cepat, butuh uang. Walaupun kita nggak sebut angkanya ya. Nggak sebut angkanya. Tapi kalau sebut angkanya lebih power lagi. Iya. Dulu minta 5,8 M, sekarang 3,9. Selesai. Atau sebelah, nah tetangga. Walaupun mungkin tetangga mereka sudah ditambah jadi marmer, ditambah full furnace. Tetangga misalnya 5,8 M, kita 3,9. Oke. Sampai situ dulu Patung. Kita tadi sudah dibekali dengan level 1, 2 dan 3, terutama tadi jurus membandingkan tadi gitu Ya, ya. harus ada perbandingan. Kalau tidak ada perbandingan, itu baru dengan diri Anda Baik. sendiri juga boleh. Baik. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya mengenai level 4, 5 dan memaksimalkan kelima level ini. Yes, Kami seperti jeda apa? sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan juga sahabat Sonora yang bergabung bersama dengan kami masih bersama-sama dalam perbincangan bersama dengan Pak Tung, 5 level penawaran yang membuat bisnis Anda meledak. Sebelum kita beralih ke level 4 dan 5, Pak Tung, saya mau ke SMS dan juga WhatsApp yang sudah masuk ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Dodi di Tangerang ini, Pak Tung. Pertanyaannya adalah, saya kan ingin jual semacam kayak pelatihan atau training begitu ya. Nah, kira-kira apakah saya harus mencantumkan harganya? Apakah nanti nggak kemahalan kalau kemahalan atau kemurahan gitu ya? Karena saya merasa saya belum terkenal nih Pak Tung, nggak kayak Pak Tung gitu kan. Sama saja. Jadi ketika Anda memberikan satu training ataupun seperti itu, tadi Anda boleh bandingkan. Jadi bandingkan dengan tadi dengan manfaat dan istilahnya untuk pembelinya. Tapi sekali lagi bandingkan juga kepada ini kan. Sebentar, ulangi. Misalnya gini ya. Anda menampilkan barang atau jasa Anda. Kemudian Anda menampilkan harga. Tapi itu level 2. Kalau level 3 menampilkan barang dan harga dengan perbandingan. Misalnya Anda ikut training seperti ini di Amerika. Harganya 7.000 US. Tapi dengan saya cukup 3.000. hanya 1 juta rupiah misalnya begitu ya. Jauh banget. Loh itu kan bumi dan langit, itu kan baru shock. Iya. Kemarin saya di Truly Premium Outlet, kemudian lupa sebarin voucher dong. Jadi Anda kerjasama dengan yang lain-lain. Kalau orang datang ke sana, belokkan ke tempat Anda. Datang ke tempat Anda, belokkan ke tempat sana. Saling tukar. Kalau enggak kita gini, ini ada supermarket, ini ada Ace Hardware, ada apa, bagaimana kita kerjasama dengan mereka untuk belokin ke Truly Premium Outlet tadi. Kita cuma ngomong aja kepada, Pak, lu kita sudah memberikan voucher. Vouchernya gimana? Beli di Ace Hardware 5 juta, hadiahnya 1 juta. Saya bilang, Saya bilang apa? Itu saya, lu harusnya gimana? Beli 100.000 berhadiah voucher 1 juta. Nah, itu baru menarik. Dan berlaku kelipatannya. Anda beli 200.000 dapat 2 juta. 300.000 dapat 3 juta. Nah, dan ngomong kepada Ace Hardware-nya, ada perbandingan juga ada limitnya. Jadi mereka supaya bersaing. Pak, saya ini lagi kepingin ngasih ke supermarket atau ke Bapak ya. Jadi untuk orang beli, siapa kita mau lagi sediakan voucher senilai 2 miliar total Pak, supaya Bapak laris di tempat kita juga laris gitu ya. Bapak mau Pak tak tambahin voucher 2 miliar, kira-kira jawabannya mau nggak? Ya mau lah. Ini itu tadi membuat dia win terkait dengan kepentingannya dia. Nah, jadi sekali lagi bandingkan barang itu sendiri dan kalau kok bisa menerbitkan voucher tadi bagaimana? Ya. Penawarannya kan jadi menarik toh. Ya. Jadi artinya kalau kita langsung menjatuhkan diri kita sendiri dengan saya kan masih baru nih gitu. Seolah-olah nggak punya nilai tawar begitu ya Pak. Saya masih baru, dulu aja dikomentarin sama pembicara yang lain di ada yang masuk di majalah apa begitu. Mana ada pembicara sudah dibayar segitu, padahal ada juga Jadi terus kemudian sampai Bisnis Indonesia, Harian Bisnis Indonesia menyebut, wah tahun berapa itu? Tuh disuaringin pembicara termahal di Indonesia 1. Saya bilang, saya oke gitu ya, tidak masalah. Padahal pada waktu itu di awal-awal tampil gitu ya. Di awal-awal tampil, kemudian majalah apa itu, Gatra pada waktu itu. Wawancara pembicara yang lain. Masa bayarannya segitu? Tidak ada itu bayaran segitu. Paling cuma 7 juta, 8 juta. Padahal saya sudah ngecas orang 20 juta waktu itu. Jadi, tapi oke aja, kenapa tidak gitu ya. Dan kembali lagi Anda dengan hukum perbandingan tadi, bandingkan dengan diri sendiri, baik masa lalu, sekarang maupun masa depan. Kalau masa depan, besok naik misalnya, itu kan sudah masa depan. Dan teknik membandingkan itu begini, misalnya ada harga kemarin. Saya pergi ke Truly Premium Outlet gitu ya. 89.000 kalau beli 2.
beli satu 99.000. Gak fantastis dulu jadi. Saya lihat barangnya itu, wah kalau ternyata hari ini kalau Anda pergi ke Hong Kong, pergi kemana, mau beli barang-barang tersebut, kena pulang, wah di airport bea cukainya sekarang sangat-sangat ketat kan begitu ya. Sedangkan sekarang sudah masuk di Indonesia, barangnya murah. Nah, daripada begitu kan Anda pakai hukum perbandingan. Bandingkan dengan harga diri Anda sendiri. Ya. Kenapa Anda harus memberikan satu yang namanya istilahnya jual murah? Kalau Anda jual murah, Anda dianggap murahan. Contohnya, sama-sama barang tadi 89.000. Saya sering harga awalnya yang di luar negeri kalau kena pajak kena apa yang memang Anda impor kan mahal. Ya, terus dong 399.000. Mana yang lebih menarik? Anda 89.000 kalau beli dua, kalau beli satu 99.000. Kalau beli dua 89.000. Satunya kalau beli satu 99.000. Iya menarik kalau beli dua lah. Oh, beli dua. Tapi kalau penawarannya begini, sama-sama. Harga 399.000. Sekarang silang diskon 50%. Jadi 198.000. Hanya sampai akhir bulan ini beli satu dapat dua. Sama loh, sama 89.000 jatuhnya. Iya, iya betul. Jadi teknik memberikan perbandingan penawaran Anda. Kalau Anda nulis murah dulu kemudian mahal, ya lumayan sih daripada tidak ada perbandingan. Tapi caranya untuk menampilkan perbandingan, kasih yang mahal dulu baru murah. Oh baik. Jadi justru kita bandingkan dulu sama yang tinggi, baru kemudian. Yes. Nah, supaya kita terlihat value kita ini besar begitu. Kalau Anda ya. murah dulu terus mahal, gak enak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bandingkan dengan yang tinggi, lalu kita kemudian harganya di bawah itu, ini menunjukkan kita kasih special price begitu ya. Kira-kira kayak gitu penawarannya ya. Yes. Jadi kalau Anda jualan properti pun juga sama. Nanti naik, hari ini harga sekian, besok naik 25%. Bagus daripada tidak ada kenaikan. Tapi kalau Anda menampilkan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan harganya sekian, pembelian sebelum tanggal sekian, Anda mendapatkan diskon sekian persen atau totalnya sekian. Jadi Anda kan lebih menarik. Misalnya, pembelian tanggal 1 Oktober adalah 1.300.000. 1.300.000.000, 1,3 miliar gitu ya. Tapi Anda bagi yang beli sebelum tanggal 30 September, Anda boleh harga lama yaitu 997 juta. Lebih menarik daripada Anda hari ini 997 juta, besok naik loh. Padahal cuma perubahan urut-urutan aja. Oh, ya? Beda bumi dan langit. Beda bumi dan langit. Okay. Kalau Anda misalnya beda bumi dan langit, artinya aja juga beda. Misalnya yang seringkali saya cerita bahwa Anda pergi ke pemuka agama dan ngomong, Pak Pendeta, Pak Kiai, Pak Pemuka Agama, boleh nggak? Pada waktu saya berdoa, saya sambil makan kue tiaw siram seafood. Jawabannya enggak boleh lah, doa-doa. Tapi kalau Anda mohonnya beda. Pak Pendeta, Pak Kiai, Pak Pemuka Agama, boleh nggak pada waktu saya makan kue tiaw siram seafood, saya tetap berdoa. Doanya? Boleh nggak? Makan kue tiaw siram seafood tetap berdoa, boleh nggak? Ya boleh aja. Kamu kok suci bener sih nak? Makan kue tiaw aja berdoa. Terima kasih. Padahal situasinya sama loh, saya bukan situasinya lain. Doa makan kue tiaw makan doa sama persis. Situasinya sama, cuma Anda mana yang lebih dulu, hasilnya beda bumi dan langit. Yang satu yes, yang satu enggak. Menghasilkan persepsi yang berbeda ya. Betul sekali. Pak Tung, kita ke Bekasi sebentar sebelum kita ke level 4 dan 5 ya. Analogi ini untuk itu, buat barang kuno itu gimana ya Pak Tung? Saya tuh jual barang-barang cukup kuno. Nah, bagaimana strategi marketingnya agar dapat pembeli dan harga yang bagus bisa mengangkat harga? Kira-kira menurut Pak Tung bagaimana? Sama, kembali lagi bandingkan dengan barang sejenis. Barang sejenis begini, atau investasi yang sejenis, atau bahkan beda jenis. Anda nih barang kunonya keris, yang sana barang kunonya meja gitu ya. Pak, sekarang koleksi barang kuno itu menarik. Kemarin tuh ada yang jualan, kalau bisa sejenis, keris yang di tahun sekian, harganya jadi sekian. Ada nggak yang orang jualan memang harganya tinggi dan laku? Ada, mungkin beda sedikit jenis. Kerisnya beda sedikit, pegangannya beda, apanya beda. Tapi dalam hal ini Anda tetap bisa bandingkan. Yang mereka nih lihat fotonya begini, harganya bisa sekian Pak. Jadi ini lumayan juga untuk koleksi dan untuk ini. Dan Anda juga bisa bandingkan bukan hanya dengan urusan harga. Anda bandingkan dengan manfaat yang bisa didapatkan. Dan termasuk ini tadi, jadi kemampuan beli target market sendiri. Anda bandingkan, sekali lagi ya, bandingkan dengan apa? Satu, barang sejenis. Yang kedua, barang tidak sejenis. Yang ketiga, barang itu sendiri. Harga lama dengan harga baru, harga sekarang dengan harga kemudian hari.
Nah, dan tekniknya tampilkan bagaimana? Yang mahal dulu, kemudian baru Anda sekarang turun harga jadi sekian. Terus kemudian yang keempat, bandingkan dengan apa? Kemampuan beli target market. Yep. Jadi misalnya bisa dicicil, ya Anda mulai, cicilannya mulai berapa? Jadi kalau di sini ada orang jualan mobil, lumayan. Di sini misalnya ada dijual 520i BMW F10 Luxury 2013-2014 misalnya gitu. Kilometer 2000. Nah, harga kredit 475 juta, tanda jadi 125, cicilannya sekian. Nah, itu jadi kalau bisa langsung cicilannya sekian, gitu aja sudah. Lah cicilan sekian itu sebetulnya gelap loh. Gelapnya apa? Berapa tahun? Cicilan sekian loh, kok murah? Ternyata 150 tahun cicilnya gitu ya. Boleh juga itu misalnya. Tapi dalam hal ini benar-benar Anda bisa bandingkan dengan kemampuan beli target marketnya. Anda bisa nyicil kok sekian. Baik, oke. Ini yang sekarang yang ketiga nih ya. Yang keempat. Yang keempat sekarang menampilkan enggak. Tadi kan perbandingan ada 4 yang dibandingkan. Kita nanti bahas di sesi yang terakhir. Oh, sudah terakhir? Iya. Baru semangat-semangatnya loh nih. Kok baru semangat dari tadi itu jadi apa? Semangat banget. Baru pemanasan tadi. Kita jadi jeda sesaat ya, kita masih punya satu kesempatan lagi, nanti kita kejar level 4 dan 5 supaya kita lengkap pagi hari ini mendapatkan materi mengenai 5 level penawaran membuat bisnis Anda meledak. Mudah-mudahan dari beberapa yang sudah terbahas ini bisa diaplikasikan sebenarnya kepada barang jenis apapun begitu ya. Kami jeda sesaat. Smart Business Talk. Smart Business Talk. With Tung Desem Waddingin. Smart Listener dan juga sahabat Sonora, kami sambung kembali perbincangan kita di pagi hari ini. 5 level penawaran yang membuat bisnis Anda meledak. Level 1 tadi sudah, level 2 sudah, level 3 sudah. Boleh nggak kita tuntaskan dulu Patung di level 4 dan 5 ini supaya lengkap? Silahkan. Jadi level 4 itu menampilkan barang, harga, perbandingan. Yang ketiga ya. Yang keempat yaitu alasan kenapa Anda mau jual. Alasannya ini, why Anda mau jual. Kalau alasannya ini dijual cepat dan murah tadi itu masuk akal, kemungkinan orang beli akan jauh lebih tinggi. Istilah namanya yang keempat nih, why marketing. Jadi ketika Anda dijual properti, jadi di rumah, luas tanah 300, luas bangunan 500, jalan melati nomor sekian, Jakarta sekian, Jakarta Timur. Ya. Kalau tambahin harga, oke, tambahin perbandingan. Harga rumah sebelah ini. Nah, tapi kalau ditambah begini, dijual cepat butuh uang. Itu makin, wow, dia lagi butuh uang nih, pasti harganya bisa lebih fleksibel. Jadi itu ikan hiu bau darah gitu ya. Langsung dicaplok dengan kecepatan tinggi begitu ya. Jadi juga misalnya sederhana juga misalnya dalam rangka Hari Kartini khusus untuk wanita kami berikan diskon tambahan sekian misalnya begitu ya, dari harga sekian jadi hanya berlaku sampai akhir. Nah ini jurus kelimanya apa? Selain jurus kelima itu menampilkan harga barang, terus kemudian perbandingan, alasan kenapa dijual tadi. Terus kemudian yang kelima adalah ada keterbatasan. Ketika ada keterbatasan, orang lebih... Stok terbatas. Stok terbatas kurang jelas. Oh, kurang jelas jadi? Hanya tinggal 3. Oh. Beda atau beda banget? Beda banget. Stok terbatas lumayan sih Anda ngumumin daripada tidak ada tulisan stok terbatas, seolah-olah berlimpah. Tapi terbatas itu terlalu banyak gitu ya. Jadi masih kesannya gak jelas itu. Stok hanya terbatas, ada 3. Ya. 3 pasang yang terakhir. Jadi contoh pada waktu saya ke Truli Premium Outlet begitu ya. Dan cara menampilkan keterbatasan itu tuh sungguh ini jadi misalnya ini ada diskon 90%, diskon 70%. Oh, ini sepatu keren, diskon 70%. Ada Adidas dan lagi keren gitu ya. Tapi menampilkannya diskonnya itu satu tidak ada keterbatasan. Jadi mungkin masih banyak banget 3 juta pasang lagi. Terus coba kita tarik napas panjang-panjang. Oksigen penting? Penting. Kalau begini banyaknya disuruh beli mau nggak? Enggak. Padahal tanpa oksigen kita mati loh. Lu banyak emangnya gue pikirin gitu ya. Iya. Tapi kalau ada keterbatasan, orang fight man, beli ya beli gitu ya. Artinya kita ambil contoh pada saat orang di rumah sakit begitu kan, sesak nafas butuh oksigen. Wah, ya bayar gitu ya. Atau Anda pergi ke Tibet sana, naik gunung ke Lhasa ke yang tinggi, begitu turun dari pesawat, oke, kurang oksigen. Pertama kali ada orang jualan yang botol oksigen ini pipanya ini bekas kuda, bekas apa, higienis masa bodoh. Lagi daripada gak iso ambekan colok gitu.
Itu baru terasa bahwa. Jadi artinya ketika jumlah atau kondisi barang jumlah ini terbatas, kita jauh lebih menghargai. Kira-kira kayak Contoh gitu, begini, mengejar. ada orang jualan ruko di Malang. Kami ruko terbanyak di Indonesia, jualan 2.500 ruko. Nggak selera deh. Ketika no limit, Anda mengurangi selera orang demikian banyaknya. Ketika ada limitnya, ada keterbatasan, ada perbandingan harga, ada begini, hanya terbatas begini. Jadi dijual cepat butuh uang. Misalnya kalau ada perbandingan lebih seru juga. Harga pasaran 500 juta. Kami jual dengan harga awal, dengan penawaran tertinggi berapapun dalam bulan ini kami akan lepas. Harga awal 10 juta. 500 juta, 10 juta. Kira-kira banyak orang nggak yang datang? Banyak pasti. Ya sudah, banyak yang datang pasti gitu ya. Terserah Anda. Jadi ketika ada perbandingan seperti ini membuat orang kemauannya untuk beli jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Dan teknik membandingkannya juga harus jelas. Oh, di pasaran harganya ini. Anda bisa bandingkan untuk pasaran sekian, Oke. harga normal sekian, harga awal gini sekian. Nah, ini pertanyaan Khusus sampai tanggal sekian, hanya untuk 5 stok ini saja. hanya untuk 5 stok. Ada pertanyaan yang seperti ini. Ini kan banyak misalkan di bidang kuliner ya. Banyak loh makanan yang sejenis misalnya begitu ya. Tapi kemudian kenapa kok outlet yang ramai itu hanya beberapa? Apa gara-gara lokasinya atau karena banyak value hal. karena value makanan yang lebih bervariasi Terus kah? nilai, Atau- terus rasanya juga. Kalau di Jadi kuliner, sudah dikasih faktanya penawaran menarik semuanya begini, tapi barangnya blong dimakan. Ya tamat riwayat. Isinya garam Itu semua. rame babak pertama, setelah itu tidak mau beli lagi. Itu bunuh diri dengan cepat, kapok dengan cepat gitu ya. gitu ya. Jadi lokasi sangat penting, yes. Kemudian yang kedua rasa, yes. Nah, tapi untuk membuat rame ya nomor satu penawaran dulu. Nah, kalau penawarannya rame, Anda bisa meningkatkan rasanya juga sih. Pada waktu itu Domino Pizza gitu ya. Dia membuat penawaran yang luar biasa dahsyat gitu. Bukan hanya harga. Orang seringkali kalau penawaran Pak berarti harus harga. Enggak juga Enggak gitu ya. juga. Tapi Iya, harga iya. kalau ada lebih jelas, lebih mantap. Salah satu contoh kalau Domino Pizza tadi dia kan memberikan penawaran, harganya sudah jelas, tapi dia memberikan penawaran pizza hangat, fresh, segar sampai depan pintu Anda dalam 30 menit atau gratis. Nah itu katanya pada waktu di awal-awal, pada waktu diambil alih itu pizzanya gak enak. Jadi begitu rasanya sama dengan kardusnya sama katanya. Salah gigit sama kardusnya sama waktu itu gitu ya. Tapi kenapa kau laris? Karena lapar dong. Anda 30 menit ya harus lapar, ya sudah laku aja. Ini ada iklan koran lagi masuk di Kompas ini tentang Meikarta. Tetap bisa ditingkatkan ini. Walaupun laris sekali sekarang sudah laku luar biasa. Sebenarnya kalau saya baca begini bisa ditingkatkan. Harga mulai dari 127 juta. Sudah kejelasan. Bagus toh? Ya toh, syarat ketentuan berlaku. Kalau dia bisa menjelaskan lebih menarik nih. Contoh gini, tahukah Anda untuk membangun apartemen itu 5,8 juta per meter. 5,5 juta per meter. Jadi orang biasanya jual rata-rata 13 juta per meter. Kami jual hanya 5,8 juta. Lebih menarik nggak? Lebih menarik. Sih, gitu ya. Jadi Anda 120 juta, very good, sudah ada harganya. Kalau Anda kasih perbandingan lagi, cicilan Anda bisa lakukan dengan cicilan harga 1,2 juta per bulan misalnya, atau berapapun. Orang, aku mampu. Nah tadi toh, Anda bandingkan dengan apa? Masih ingat? Satu dengan barang sejenis. Ya. Apartemen yang lain itu 13 juta semeter. Kami 5,8. 5,8. Ini subsidi loh gitu ya. Misalnya Ya, begitu. barang yang sejenis. Atau barang tidak sejenis. Barang tidak sejenis juga bisa ya. Barang tidak sejenis. Dan dengan dirinya sendiri, dengan Atau produk dengan itu dirinya sendiri. Nah, terus kemudian dengan dirinya sendiri, dengan kemampuan beli target marketnya, cicilannya dengan begini, nih, dengan Anda cicilan segini Anda bisa lebih menarik. Sudah laku 100 berapa puluh ribu properti, ini kalau pakai cara saya mungkin tambah banyak lagi gitu ya. Always selalu ada bisa ditingkatkan kok. Sehebat apapun Anda, selalu ada cara untuk meningkatkan menjadi lebih baik. Termasuk saya juga. Saya terus harus meningkatkan diri terus karena saya tahu bahwa constant and never ending improvement. Oke. Pak Tung, kita sudah sampai di menit-menit terakhir ini. Banyak yang bertanya seperti Pak Sasongko, mohon advice untuk buat spanduk, poster yang efektif. Kemudian ada Siska di Medan, gimana Ada caranya spanduk, poster. Bagaimana berbicara meyakinkan pelanggan tertarik dengan apa yang kita ucapkan. Terus kemudian ada Linda di Manado, saya sering ditolak katanya. Gimana caranya Normal. supaya saya nggak ditolak? Normal. Nggak ada sales nggak ditolak, nggak ada.
Sejauh saya tahu lu ya. Jadi pasti mengalami penolakan. Kecuali Anda jualannya satu dan langsung laku gitu ya. Berarti tidak pernah ditolak. Kalau jualannya banyak pasti ada yang menolak juga gitu ya. Damai-damai aja. Nah, artinya supaya kita bisa mengubah penolakan menjadi dicari-cari. Nah itu lebih lain lagi. Jadi Itu kita lebih lain tidak. lagi. Itu kalau Anda mau detail gitu ya. Oke deh. Ini hari ini saya ngasih seminar 5 hari di Hotel Jayakarta, Sales and Marketing Revolution. Kalau Anda sungguh-sungguh berminat untuk ikut di sini, saya kasih deh 1 orang gratis. Free. Caranya bagaimana? Anda bilang, lo ini 5 hari lo komitmen lo ya. Ini harganya 35 juta rupiah selama 5 hari. Anda SMS sekarang juga ke nomor ini. Anda bilang, saya sungguh-sungguh minat untuk ikut. Nah kalau minat untuk ikut dan Anda mau datang hari ini mulai jam 9 ya. Berarti 1 jam Anda cari cara untuk bagaimana sampai ke Hotel Jayakarta di Jalan Hayamuruk ya. Hotel Jakarta dekat kantornya Smart sekarang gitu ya di Jalan Bahagia. Ini Jalan Hayamuruk di Hotel Jayakarta jam 9 pagi ini sampai 5 hari ke depan. Kalau Anda tertarik belajar sungguh-sungguh tadi bagaimana sales magic and marketing revolution selama 5 day full gitu belajar ilmu gila-gilaan, harusnya 35 juta Anda gratis tis 1 orang aja. 1 orang aja, yaitu Anda SMS sekarang juga ke 0813 masukkan handphone. Anda yang tertarik gitu ya. 0813 mulai kapan Pak? Ya mulai hari ini, nanti jam 9 sampai tanggal 30 September gitu. 0813 1062 075. Saya ulangi ya. 0813 1062 0752. Oke. Saya ulangi ya. 0813 1062 0752. Oke. Nanti Anda akan kami konfirmasi ya. Langsung ya Anda boleh datang gitu ya. Silakan gitu ya. Saya ulangi 0813 1062 0752. Baik, ini kesempatan Mas, saya sendiri juga pengen daftar, tapi kan hanya untuk 1 orang ya. Dan yang Jadi, sungguh-sungguh mau komitmen Anda, Pak saya masih kerja karepmu, saya gak urusan-urusan itu. Pokoknya silakan buat Anda yang memang tertantang dan cari cara gimana caranya untuk bisa 5 sampai hari, di ya, Hotel nih. Jayakarta. Pak Tom, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita. Sebenarnya masih ingin menajamkan banyak hal, tetapi waktu yang lah zaman dulu banget ya memisahkan kita. Waduh, tenang 2 minggu lagi ya. Kita ketemuan lagi 2 pekan dari sekarang. Dan 2 pekan dari sekarang nanti yang dengerin saya pilih 1 deh. Anda boleh ikut Property Rates Revolution saya 5 hari full ya? Di Surabaya. Oke, itu saya daftar ya. Silahkan. Karena jauh-jauh hari. Masih November nanti itu ya. Ninggalin Smart mendadak nanti bisa kacau dong ya. Kita pamit, saya Lanur Lija. Yes, saya Tung Desembaringin. Salam dahsyat. That was Smart Business Talk with Tung Desemwaringin. Brought to you by Smart FM Network. Smart FM Terima kasih untuk menyimak sajian MDW Pro Radio. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment.